berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati pertemuan kami pada hari ini. Tuhan, semoga apa yang sudah kami dapat di pertemuan hari ini dapat bermanfaat untuk kami semua. Berkatilah juga teman-teman kami yang belum bisa ikut pertemuan kami hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dadah! Anak-anak yang terkasih yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita nyanyikan sebuah lagu. Firman-Mu kita bagi kakiku. Perumpamaan seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau mengajar mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi, sampai ia berkelimpahan. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajarkan mereka dengan perumpamaan, karena sekalipun melihat, mereka tidak tahu, dan sekalipun mendengar,
mereka tidak mendengar dan mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah kamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jumpa lagi dengan Bu Nana dalam Pia Hari Ini. Apa kabar adik-adik? Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Ayat emasnya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, adik-adik, siapa yang pernah menanam sesuatu? Menanam bibit bunga atau buah-buahan misalnya. Dalam perumpamaan tadi, Yesus menggambarkan 3 tanaman yang ditanam di tanah yang berbeda-beda. Yang pertama, benih yang ditanam di tanah yang tandus dan kering. Seperti ini adik-adik, tanahnya tandus dan kering, kurang air ya adik-adik. Nah, jika benih ditanam di tempat yang kering ini, kira-kira benih itu akan tumbuh atau tidak adik-adik? Tentu tidak ya, karena tanahnya kering, tidak pernah disiram, pasti benih tidak akan tumbuh. Dan yang kedua, benih ditanam di tengah-tengah semak belukar. Memang ia akan tumbuh,
tetapi terhimpit oleh semak-semak ini adik-adik ya. Ini ada semak-semak belukar ini, sehingga ia tidak dapat tumbuh dengan subur. Dan yang ketiga adalah benih yang ditanam di tanah yang baik. Ini ya adik-adik, benih ditanam di tempat yang baik. Jadi dia akan tumbuh subur dan berbuah lebat. Nah, adik-adik, itu seperti kita juga. Apakah salah dari pohon itu sendiri kalau akhirnya sampai mati? Bukan. Itu juga bukan kesalahan benihnya. Apakah kesalahan tanahnya? Ya, itu memang salah tanahnya. Tanah yang terlalu keras sehingga air tidak dapat meresap ke dalamnya. Jadi sangat penting adanya tanah yang baik jika kalian mengharapkan benih itu tumbuh dengan subur. Yesus berkata bahwa sabda Allah itu seperti benih dan hati kita seperti tanah. Saat kita pergi ke gereja dan sewaktu Romo membacakan sabda Allah, seringkali kita tidak menaruh perhatian. Mungkin kita sedang memikirkan, aku mau main apa ya nanti? Atau kemarin aku senang sekali bermain bersama teman-teman, bermain HP dan sebagainya. Kita mendengar apa yang disabdakan, tetapi tidak betul-betul mendengarkan. Nah, itu seperti menyebarkan benih di pinggir jalan. Benih itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Kadang-kadang kita mendengarkan sabdanya dan percaya, tetapi kita terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Itu seperti menyebarkan benih di antara semak belukar ini adik-adik ya. Jadinya justru semak belukarnya yang tumbuh subur. Nah, ketika kita mendengarkan sabdanya dan berusaha memahami serta mempraktekannya dalam hidup sehari-hari, kita seperti tanah yang baik. Kita seperti tanah yang membuat benih dapat tumbuh subur dan menghasilkan pohon yang indah serta buah yang berlimpah. Nah, seperti ini adik-adik ya. Ini bunganya banyak dan buahnya banyak. Ini seperti hati kita. Tanah yang gembur ini akan menumbuhkan buah yang banyak dan bunga yang banyak. Itu seperti hati kita, tanah yang subur. Jika kita mendengarkan firman Tuhan dan mempraktikkannya, kita akan berbuah baik. Yesus menginginkan hati kita menjadi tanah yang subur adik-adik. Tanah seperti apakah kalian? Apakah kalian sudah menjadi tanah yang baik? Dengan berbuat baik di rumah, membantu mama papa di rumah, di sekolah dengan belajar yang rajin, dan berbuat baik dengan teman. Nah, demikian adik-adik renungan dari Bunyana. Bunyana berharap adik-adik bisa menjadi tanah yang baik seperti pesan Yesus. Sampai jumpa.
Yesus, jumpa lagi dengan Bu Yati. Kali ini Bu Yati akan mengajak kalian untuk melakukan aktivitas menjadi seorang penabur. Alat yang akan digunakan bekas agar-agar, bisa juga bekas gelas aqua. Kemudian biji-bijian, biji apa saja boleh. Ini Bu Yati siapkan biji kacang merah, biji jeruk, biji pepaya, dan biji makanan burung, itu apa itu namanya. Nah, terus kapas. Ada beberapa potong, ini Bu Yati siapkan 4 potong kapas. Kemudian tutup gelas dan air. Nah, caranya kita masukkan kapas ke dalam tempat yang akan kita gunakan sebagai media menabur. Seperti ini, sampai semuanya terisi tempat yang sudah kita siapkan untuk menabur biji. Nah, setelah itu sekarang kita akan siapkan kegiatan kita untuk menabur. Kira-kira apa ya teman-teman yang akan kita pakai supaya nanti biji-biji itu bisa tumbuh? Ya, air. Sekarang kita beri air ya, secukupnya seperti ini. Semua diisi air. Nah, setelah terisi air, sekarang kita masukkan biji yang akan kita tabur. Nah, ini kacang merah. Bijinya tadi Bu Yati sudah sampaikan, boleh apa saja yang ada di rumah, tidak harus kacang merah ya. Ini biji jeruk. Bijinya sama juga tidak apa-apa, misalnya semua diisi dengan kacang merah semua atau kacang hijau semua juga tidak apa-apa. Jadi ada 4 macam biji. Ya, akan coba memasukkan biji-biji ini pada tempat yang sudah Bu Yati siapkan. Nah, seperti ini, teman ya. Nah, setelah selesai, kita nanti tinggal menunggu saatnya biji-biji ini tumbuh. Ya, teman-teman. Nah, nanti ini bisa kita letakkan di dalam rumah. Tuh, ada yang diletakkan di luar halaman rumah sana. Ada yang biarkan saja, tidak usah disiram setelah kita tanam. Ada yang kita tutup seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman, kita tunggu apa yang terjadi. 1 minggu atau beberapa hari, tanaman itu akan tumbuh atau tanaman itu akan mati. Nah, dari situ kita nanti akan semakin mengerti apa yang akan Yesus sampaikan kepada kita tentang seorang penabur itu. Bagaimana sebaiknya kita akan menabur kebahagiaan, kegembiraan, sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah di tempat-tempat yang subur, tandus, atau penuh dengan semak belukar? Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaannya dengan Bu Yati. Salam sehat dan Tuhan memberkati. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk sobat-sobat Tuhan Yesus yang sudah mengikuti Pia Online hari ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa selalu ikuti Pia Online setiap minggu. Siapa tahu ada kuis yang menarik dan kalian dapat hadiah yang menarik pula. Kita akhiri Pia Online hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu ya yang berjudul Yesus Pokok. Ikut nyanyi bersama-sama. Dadah. Yesus pokok dan kitalah caranya.
dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan yang telah diberikan sehingga kegiatan ibadah yang kami laksanakan hari ini berjalan baik dan lancar. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat menjadi penambah rindu untuk kembali melaksanakan ibadah di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.